Jokowi sebagai presiden harus menjadi panglima tertinggi penanganan pandemi corona. Kemudian kedua, Pak Jokowi sudah waktunya dengan adanya kenyataan hari ini COVID semakin hari semakin meningkat dengan fantastis dan resikonya adalah ambruknya Indonesia. Saya berharap Presiden Jokowi arif dan bijaksana merombak, bukan saja merombak tim Satgas COVID-19, tapi merombak kabinet yang terkait dengan COVID-19, kemudian merombak kabinet yang terkait dengan ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi corona. Ini harus ditangani secara seiring sepenanggungan. Oleh karena itu, Bang Gikin, saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Presiden. Kemudian Ketua PPKM Darurat COVID-19 Jawa Bali diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang notabene militer. Non Jawa Bali diamanahkan kepada Pak Erlangga yang notabene seorang insinyur. Oleh karena itu, kalaupun realitas ini tidak bisa secara keseluruhan, saya minta Presiden melakukan perombakan di tim penanganan COVID-19 diisi oleh sumber daya yang betul-betul ahli di bidang ilmu kekebalan tubuh, ilmu virologi, epidemiologi, dan dokter ahli jiwa serta ahli penyakit dalam. Kenapa demikian? Saya juga tidak pernah memperhatikan adanya sebuah penjelasan yang clear and clean bahwa virus ini adalah virus tipe RNA, bukan DNA. Kalau tipe RNA itu ukurannya lebih kecil dibandingkan DNA, dan yang membedakan adalah memiliki potensi mutasi yang sangat tinggi. Jadi kalau ada mutasi atau strain baru COVID-19 tidak perlu ditakutkan, karena itu hobinya virus tipe RNA. Ini nggak pernah kita sampaikan ke publik. Sehingga begitu ada opini tentang Delta COVID-19 dari India, masyarakat langsung takut, panik, dan itu sangat menentukan keberhasilan dari penanganan pandemi. Tatkala masyarakat panik, langsung drop daya tahan tubuh, begitu dia terpapar virus, sakit dan bisa berat sampai fatal. Demikian pula, tatkala hari ini Presiden galau dan panik, tidak bisa berpikir jernih, berpikir tenang menangani pandemi corona ini, yang terjadi yang kita saksikan hari ini adalah seakan-akan pandemi ini hanya menjadi masalahnya pemerintahan Republik Indonesia. Seakan-akan pandemi ini bisa diselesaikan pemerintah dengan sendirinya. Pemerintah tidak sadar pandemi ini adalah masalah seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, masalah negeri kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang terjadi hari ini dengan PPKM darurat COVID-19 yang kita saksikan di seluruh tanah air, seakan-akan pemerintah melawan rakyatnya sendiri, atau rakyat seakan-akan melawan pemerintahnya sendiri. Ini terjadi karena sebuah kegalauan dan antrastit antara rakyat dan pemerintah sudah semakin besar dan tebal. Sekali lagi, saya minta kepada Presiden untuk menjadi panglima tertinggi penanganan pandemi COVID-19 dan perombakan tim COVID-19 baik di kabinet maupun di luar kabinet. Kemudian yang ketiga, Presiden duduk bersama para ahli di bidang kedokteran, kesehatan, epidemiologi, dan kefarmasian, sehingga langkah yang diambil itu bisa tepat sasaran, nyaman bagi semua pihak, rakyat kita bisa ditenangkan secara psikologi, secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, libatkan organisasi yang selama ini menaungi
rakyat kita yang terhilir. RT RW, pemuda dan remaja masjid, musola, gereja, wihara, pura, pengayat kepercayaan, dan pemangku kepentingan terhilir lainnya. Mereka yang tahu, Bang. Siapa yang tidak makan, mereka yang tahu, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, gubernur, atau presiden. Siapa yang anaknya drop sekolah, siapa yang tidak bisa makan, yang tidak punya beras, mereka yang tahu. Oleh karena itu, pelibatan RT RW, pemuda remaja masjid, musola, gereja, wihara, kelenteng, pura, dan pengayat kepercayaan menjadi ujung tombak. Dan ini ongkosnya murah, tidak semahal yang hari ini, Pak.